Meskipun terhitung cukup lama, akan tetapi persiapan sejak dini untuk menyambut 4 laga sisa di round 3 emang harus disiapkan sejak awal. Dan mungkin semua sepakat kalau grup C memang nggak bisa dipungkiri sebagai grup yang nggak bisa ditebak. Maka hal yang wajar jika grup ini disebut sebagai grup neraka. Nah, di luar Jepang, tentu persaingan antara peringkat 2-6 masih sangat terbuka. Itulah kenapa masing-masing tim sungguh akan melakukan apapun agar bisa mencapai target yang diharapkan. Namun selayaknya kehidupan pada umumnya, pasti akan selalu muncul hal-hal tak terduga. Seperti yang dialami Australia, di mana mereka harus apes lantaran kini ada 2 pemainnya yang cedera menyusul Harry Souttar dan Alessandro Circati. Tentu saja bagi Indonesia ini adalah sebuah keuntungan mengingat kita baru aja ketambahan sosok penyerang baru dalam diri Ole Rummenigge. Namun melihat peluang yang kayaknya kok makin terbuka, diketahui kalau PSSI akan mengambil langkah cepat untuk menciptakan planning yang disinyalir akan mengejutkan banyak pihak. Target 6 poin di bulan Maret sepertinya bukan lagi sesuatu yang mustahil untuk diraih, sebab melihat peta kekuatan dari 6 pertandingan yang udah dijalani, praktis cuma Jepang doang nih yang emang benar-benar sulit pol. Sisanya, ya merata alias ya kualitasnya setara lah. Termasuk Indonesia yang di awal begitu diremehkan, nyatanya mampu membuktikan jika tim ini gak sekedar cuma jadi tim hore. Namun yang patut diingat, kita jangan terlena karena bagaimanapun timnas Indonesia belum memastikan apa-apa. Terlebih tim-tim lainnya pun pastinya juga melakukan perbaikan secara berkala atau menyeluruh. Sementara itu, di saat tim Garuda sedang benar-benar prepare, ada kabar bagus terkait lawan kita Australia di bulan Maret nanti. Yap, dikutip dari news.com.au, setelah tim Kangguru dipastikan kehilangan 2 bek andalan, Harry Souttar dan Alessandro Circati, kini Tony Popovic kembali dipusingkan lantaran 2 lagi pemain yang cedera ketika membela klub masing-masing. Yang mana mereka adalah sang penyerang, Nestori Irankunda, dan bek kiri, Jordan Bos. Yap, Irankunda dilaporkan mengalami cedera pergelangan kaki saat membela Grasshopper dalam lanjutan Liga Super Swiss melawan Lugano. Sedangkan Jordan Bos dilaporkan mengalami cedera hamstring dan cuman bertahan 24 menit ketika tampil membela Westerlo melawan Standard League di Liga Belgia. Tentu saja pincangnya skuad Australia benar-benar harus bisa dimanfaatkan betul oleh Indonesia. Terlebih selain Ragnar dan Justin yang absen lantaran akumulasi kartu, semua pemain dikabarkan dalam kondisi siap tempur, termasuk nantinya Ole Rummenigge, sang penyerang anyar yang kemarin baru aja menjalani sumpah WNI. Ya, bagi Australia sendiri jelas ini adalah tamparan nyata. Apalagi semua tahu kalau performa The Socceroos sepanjang round 3 ini sangat tidak konsisten. Ya, berkaca dari sikon yang ada, sekali lagi, ini adalah hal yang harusnya bisa menguntungkan Indonesia. Dan rasa optimisme itu sejatinya kian bertambah manakala beberapa pemain timnas Indonesia sedang on form di klub masing-masing. CSS yang kian matang di Serie A, Kevin Dix yang sedang dalam kepercayaan diri usai transfernya ke Bundesliga clear, lalu Messilkers yang udah balik dari cedera, Eliano, Kelvin, Tom yang makin paten di Eredivisie, serta pastinya Ole Rummenigge yang udah merasa nggak sabar ingin main untuk timnas Indonesia. Atas dasar itulah harusnya kita wajib percaya diri untuk bisa ambil 3 poin di kandang Australia dan 3 poin dari Bahrain di GBK dengan catatan kalau mereka berani datang. Dan untuk mencapai target yang ada, jelas PSSI nggak bisa cuma sekedar hahaha terus ngayal. Dimana PSSI diketahui akan mengambil langkah cepat serta menyiapkan plan kejutan bagi lawan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ada kaitannya sama proses naturalisasi setelah Ole? Karena semua tahu kalau masih ada nama seperti Cero, Mauro, ataupun Emil yang dalam waktu dekat ini akan diproses. Asli deh, kalau sampai beneran itu terjadi, walah harusnya nggak ada alasan lagi buat kita nggak optimis, kan gitu.
Di sisi lain ada Jesus yang kembali menekankan betapa pentingnya persatuan. Yap, mimpi ke Piala Dunia bagi negara seperti Indonesia memang sebelumnya terasa nggak mungkin. Akan tetapi, siapa yang menyangka jika kita ibaratnya udah tinggal maknyuk terus ke sana. Dan seperti apa yang pernah dikatakan oleh Jay dalam podcast The Highway, kalau Indonesia udah ditakdirkan untuk lolos ke Piala Dunia, maka mau seberat apapun rintangannya pasti itu akan terjadi. Yeah, that's crazy. I think, To be honest, I had the feeling also before, like I don't want to jinx it and stuff. But I was thinking, like, why not? I'm a strong believer. Like, if it's supposed to happen, it's supposed to happen. You know, everybody's really working hard for it. this is again. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat sekarang ini Indonesia sedang dalam momentum bagus. Ya ibaratnya angin sedang kesinilah. Jangan hanya karena mereka-mereka si paling berkepentingan membuat mimpi itu musnah tak bersisa. Dan mudah-mudahan setelah Ole Romeni, Tim Geppens dan Dion Marks akan ada pemain-pemain baru yang segera dinaturalisasi. Karena jujur aja, kita masih sangat butuh untuk kedalaman skuad yang lebih balance. Kalaupun sulit, mungkin bisa tipis-tipis pantau pemain dari U20 atau Liga 1 yang benar-benar potensial. Siapa tahu kalau mereka berkembang, bisa aja jadi opsi tersendiri kan bagi Coach Patrick. Minimal ikut latihan atau jadi pelapis dulu nggak apa-apa lah kan gitu. Dan jika berkaca dari tim Piala AFF kemarin yang tampil pakai U22, pemain seperti Kadek Arel, Donitri, Ahmad Maulana, hingga Victor Detan adalah yang paling terlihat sangat menjanjikan. Intinya beri mereka kesempatan dulu. Dan moga-moga aja mimpi kita ke Piala Dunia gak dibuat rumit oleh orang-orang kita sendiri yang cuma cari panggung buat naikin namanya serta ngenyangin perutnya. Idih, so tetap semangat semuanya. Percayalah semua bisa terwujud asalkan dengan doa, usaha, dan kerja keras. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.